Tamblingan, pernahkah kalian mendengar nama ini? Tamblingan merupakan sebuah danau yang terletak di lereng sebelah utara Gunung Lesung di Kabupaten Buleleng. Luasnya diperkirakan sekitar 111 hektar dengan kedalaman mencapai 90 meter. Danau Tamblingan juga dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang disebut alas mertajati. Tamblingan berasal dari kata tambe yang berarti obat dan eling yang berarti kesadaran. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah ini, Danau Tamblingan adalah obat untuk menjaga kesadaran. Masyarakat adat dalam Tamblingan adalah sebuah komunitas adat yang sangat tua. Masyarakat adat ini sudah menempati kawasan Danau Tamblingan itu pada zaman Megalitikum. Itu terbukti dari tinggalan-tinggalan kuno dan yang paling terkenal adalah pelinggih Celak Kontong yang ada di Pura Dalam Tamblingan. Raja Ugrasena pada tahun Saka 844 membuat prasasti yang menyatakan eksistensi masyarakat adat ini dan menyebut masyarakat adat ini sebagai Kerama Tamblingan. Masyarakat adat ini kemudian memutuskan bahwa kawasan Danau Tamblingan dan hutan di sekitarnya yang kemudian disebut sebagai Alas Mertajati adalah sumber utama kehidupan mereka yang tidak boleh diutak-atik, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk bergeser ke kawasan yang lebih rendah, dan kawasan yang mereka tempati itu lazim disebut sebagai catur desa yang terdiri dari desa Goblek, desa Munduk, desa Gesing, dan desa Umujeru. Sampai saat ini masyarakat adat ini tetap konsisten dengan keimanan mereka yang disebut sebagai Piagam Gametirte, yang memuliakan air dan selalu menjaga harmoni dengan alam. Setelah kemerdekaan, Alas Mertajati diklaim sebagai hutan negara, yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah langkah positif oleh masyarakat karena dengan status baru ini negara ikut menjaga kawasan suci Tamblingan. Namun faktanya, seiring berjalannya waktu terjadi degradasi kualitas kawasan yang signifikan akibat illegal logging, perburuan liar, pencurian tanaman-tanaman endemik, dan lain sebagainya. Sementara masyarakat adat dalam Tamblingan tidak bisa mengambil langkah apapun karena tidak mempunyai legal standing atas kawasan sucinya. Pada tahun 80-an, pemerintah membentuk kelompok nelayan untuk kepentingan lomba. Hal ini menjadi awal terjadinya permukiman liar di sekitar kawasan hutan dan Danau Tamblingan. Masyarakat adat dalam Tamblingan menganggap adanya permukiman liar ini menurunkan kesucian kawasan dan secara spiritual mengganggu kenyamanan mereka. Sehingga pada April tahun 2015, setelah melalui proses yang sangat panjang, masyarakat adat dalam Tamblingan memutuskan untuk melakukan pensterilan wilayah permukiman liar tersebut. Selain itu, ada sebuah masalah lain yang juga memperburuk keadaan, yaitu penurunan status sebagian besar wilayah Alas Mertajati dari hutan tutupan menjadi taman wisata alam pada tahun 1996 yang kemudian diperluas lagi pada tahun 2014, sehingga memungkinkan investasi bisa masuk secara legal. Tentu ada kami masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung dan nyata, seperti debit air yang mulai mengecil, bahkan beberapa mata air mulai mengering, dan di setiap musim penghujan sering terjadi longsor-longsor kecil. Maka dari itu, masyarakat adat dalam Tamblingan yang merasakan langsung dampak dari degradasi ini mulai mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan kondisi hutan dan danau mendekati kondisi aslinya sebagai penghasil jasa-jasa ekosistem bagi masyarakat adat dalam Tamblingan khususnya dan juga masyarakat sekitarnya. Masyarakat adat dalam Tamblingan kemudian memutuskan untuk mengembalikan status Alas Mertajati menjadi hutan adat karena undang-undang memungkinkan untuk hal itu. Motif utama dari pengembalian status Alas Mertajati menjadi hutan adat adalah untuk mengembalikan fungsi utama dari Alas Mertajati,
yaitu kawasan suci yang tidak boleh diutak-atik dan penghasil jasa-jasa ekosistem. Langkah pertama yang diambil untuk mewujudkan hal ini adalah pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh para pemuda, pecalang, dan para tetua yang lebih mengenal wilayah hutan dan danau Tamblingan. Secara teknis, sebagian besar proses pemetaan ini dilakukan oleh anak-anak muda masyarakat adat dalam Tamblingan. Hal-hal yang dilakukan adalah pemetaan spasial, pemetaan sosial budaya, pemetaan potensi ekonomi, inventarisasi flora fauna, dan sebagainya. Dari awal persoalan-persoalan timbul di masyarakat adat dalam Tamblingan, komunitas mengantisipasinya secara reaktif. Dari pengalaman itulah kemudian komunitas memutuskan untuk membuat lembaga berbadan hukum yang bermanajemen modern untuk menghadapi segala persoalan secara antisipatif dan berkesesuaian dengan dinamika zaman. Pembentukan organisasi ini juga untuk melawan stigma negatif tentang masyarakat adat sebagai masyarakat yang bodoh, primitif, dan terbelakang. Lembaga itu diberi nama Bagerakse Alas Mertejati atau disingkat BRASTI. Tujuan utama dari organisasi ini adalah masyarakat yang sejahtera, bentang alam yang terjaga, masyarakat yang berbudaya dan berkebudayaan, serta masyarakat yang maju dalam segala bidang. BRASTI. Organisasi ini terdiri dari 5 divisi, yaitu yang pertama adalah Bage Jagebaya. Bage Jagebaya bergerak di bidang konservasi seluruh kawasan adat dalam Tamblingan dengan Alas Mertejati dan Danau Tamblingan sebagai kawasan inti. Gerakan-gerakan yang sudah dilakukan adalah renaturing spesies ikan endemik di Danau Tamblingan dan melakukan pembibitan spesies tanaman yang hanya tumbuh di Alas Mertejati serta melakukan edukasi-edukasi terkait konservasi. Yang kedua adalah Bage Sri Sedana. Bage Sri Sedana bergerak di bidang ekonomi yang dilakukan di luar kawasan Alas Mertejati dan Danau Tamblingan, di mana semua kegiatan ekonominya semakin memperkuat kawasan inti yang disucikan. Hal-hal yang telah dilakukan adalah mengolah sumber daya alam lokal yang terabaikan menjadi komoditas yang bernilai ekonomi seperti keripik keladi, keripik pisang, abon nangka, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Bage Widya. Bage Widya bergerak di bidang pendidikan yang bertujuan untuk membangun fasilitas pendidikan dengan tujuan menjadikan masyarakat adat dalam Tamblingan sebagai masyarakat yang mandiri, merdeka, dan memahami nilai-nilai leluhur yang mereka punya. Yang keempat adalah Bage Manguri. Bage Manguri adalah bage yang fungsinya sebagai pusat data dengan mendokumentasikan semua data yang direkam dalam proses pemetaan partisipatif dan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BRASTI. Dan yang terakhir adalah Bage Jejaring. Bage Jejaring adalah bage yang mempunyai tugas khusus untuk membangun komunikasi, menjalin kerjasama, dan menguatkan jejaring dengan pihak-pihak di luar masyarakat adat dalam Tamblingan. Sampai detik ini, perjuangan untuk mengembalikan status Alas Mertejati menjadi hutan adat belum mencapai hasil. Dan kami sebagai masyarakat adat dalam Tamblingan meyakini perjuangan ini sampai kapanpun hingga mencapai ujungnya. Dan dukungan dari semua pihak, baik itu dalam bentuk moral maupun material, akan semakin memperkuat semangat perjuangan kami.